Di sini kita akan membahas topik kita pada siang hari ini mengenai tantangan umat Islam, radikalisme dan terorisme terhadap keamanan umat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa radikalisme dan terorisme masih sering terjadi di semua kalangan negara, bahkan di negara kita sendiri. Dan untuk mengetahui lebih dalam, mari kita saksikan video wawancara bersama narasumber terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ke Ibu udah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita untuk melakukan proyek wawancara nih untuk mata kuliah agama dengan topik yaitu tantangan umat Islam, radikalisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan umat Islam. Nah, seperti yang kita tahu kan teman-teman, kayak radikalisme dan terorisme itu kan udah banyak sering terjadi ya, terutama di bulan ini. Dan di Indonesia juga masih banyak sering terjadi tentunya. Dan sekarang kita pengen lebih tahu nih, lebih konkret lagi, lebih kompleks lagi tentang apa sih dan apa aja sih pendapat-pendapat tentang ibu ini mengenai radikalisme dan terorisme yang terjadi di sekitar kita ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya dengan ibu siapa dan di sini sebagai apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bu Nini Suti, ya, panggil aja Bu Nini. Saya di sini sebagai pendidik guru agama di tes PKP, khususnya di mata pelajaran tahfiz. Untuk mempersingkat waktu, mungkin setelah perkenalan kita langsung mulai aja kali Ibu ya, langsung ke pertanyaannya. Oke. Yang pertama nih, kita pengen tahu bagaimana Ibu melihat hubungan antara radikalisme dan terorisme dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, terutama pada saat ini. Gimana sih Bu menurut Ibu? Ya, baik, kalau berbicara tentang radikalisme ya dan terorisme itu sendiri kan, kalau menurut ajaran agama Islam itu kan sesuatu yang menyimpang ya, yang menyimpang atau istilahnya jalurnya adalah sesat ya. Nah, di mana dalam kelompok radikalisme dan terorisme itu sendiri, yaitu mereka itu menginterpretasi teks Al-Quran secara tertutup sehingga menjadikan seseorang yang berperilaku radikalisme itu yang disebutnya adalah teroris. Nah, tentunya radikalisme itu sendiri adalah semata golongan yang anti-Islam. Ya, karena di dalamnya mereka itu membawa nama agama Islam, tetapi pada dasarnya yang mereka ajarkan itu adalah perilaku kekerasan. Yang dimana kan dalam Islam itu kita harus mencintai sesama umat beragama, dan tentunya rukun, ya, harus toleransi dengan agama-agama lain. Tetapi perilaku radikalisme itu tidak mencontohkan perilaku yang toleransinya kepada umat beragama lain. Nah, ini tertera dalam surat Taubah ayat 73, yang dimana firman Allah itu berbunyi, wahai Nabi, ya, sejatinya engkau mesaklah orang-orang kafir, ya. Kenapa harus kita melawan orang kafir? Karena orang-orang kafir dan orang munafik itu adalah yang harus kita kerasi. Itu dalam surat Taubah ayat 3. Dan tentunya tempat mereka adalah neraka jahanam. Itu tempat yang paling seburuk-buruknya tempat mereka. Nah, itu pandangan tentang radikalisme dan terorisme itu sendiri. Karena radikalisme dan terorisme itu adalah suatu perilaku yang sangat jahat luar biasa, yang pada dasarnya memang mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri dan keyakinan kita. Karena kalau keyakinan kita, pola pikir kita sudah dirusak ke arah radikalisme, maka itu semua akan menjadikan kita sebagai pelaku teroris, yang disebutnya terorisme. Nah, itu biasanya kalangan anak muda yang menjadi sasaran empuknya perilaku radikalisme. Oke, di sini kita harus berlandaskan ya, pelajaran agama itu memang harus dari sejak dini, ya, agar nanti pada dewasanya kita tidak termasuk kepada pengaruh-pengaruh yang bersifat tentang radikalisme. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Seperti yang kita tahu, kayak radikalisme dan terorisme itu apa ya, bukan suatu hal yang patut dinormalisasikan gitu, hal yang negatif, terutama juga di agama kita, agama Islam ya. Mungkin lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke Bu, aku ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana peran media sosial dan internet dalam penyebaran ideologi radikal serta pengaruhnya terhadap umat Islam? Oke, ya. Di sini peran media sosial ya dalam pengaruh radikalisme dan terorisme. Nah, ini banyak banget nih
kelompok-kelompok radikalisme yang memanfaatkan media sosial. Contohnya seperti di Instagram, Facebook, Twitter, itu mereka menjadi sasaran untuk tujuan penghubung internet untuk seluruh umat yang ada di negara-negara lain. Nah, tentunya media sosial ini yang paling sering diminati itu adalah kaum-kaum remaja. Balik lagi nih, kaum-kaum remaja ini kan istilahnya sehari-hari jiwanya mereka itu pada di gadget, ya kan? Jiwanya di gadget. Kalau mau pegang gadget tuh istilahnya nggak ada jiwanya mereka. Ya, jadi mau ngapain nih salting nih nggak megang gadget, apalagi gadgetnya nggak ada kuotanya, nggak gitu mengakses informasi-informasi yang ada di luar sana. Nah, semua informasi itu adanya di internet. Nah, para kaum radikalisme, nah dia kembali lagi di media sosial mereka men-share beberapa kegiatan atau konten-konten ya, konten-konten yang mengandung kekerasan. Nah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya ada kasus yang sangat viral itu yaitu kaum ISIS. Di mana kaum ISIS ini dia membagikan men-share konten di media sosial berupa mereka membagikan konten yang berupa kekerasan. Jadi mereka sedang menyiksa para kaum remaja yang sangat pro pada Islam tentunya. Nah, ISIS, kaum ISIS ini membawa nama agama Islam. Sejatinya agama Islamnya dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apalagi sunnahnya Nabi kita. Nah, itu sangat di luar kegiatan seperti ini biasanya adanya di kelompok-kelompok remaja yang mempunyai kajian-kajian keislaman. Nah, kalau tidak dilandaskan dengan pendidikan agama Islam yang benar sesuai Al-Quran dan hadis, maka ini media sosial pun istilahnya orang yang tidak bisa bersosialisasi kepada masyarakat luar di rumah aja juga bisa terpengaruh kepada sifat-sifat radikalisme dan terorisme. Maka dari itu pemerintah harus mengakses atau memboikot, membatasi penyebaran yang berbau dengan radikalisme di media sosial, khususnya di Indonesia yang lagi berkembang banget di media sosialnya. Oke, nah seperti yang kalian udah dengar nih teman-teman, kan media sosial itu kan kita ibaratnya udah sering pakai lah, udah sehari-hari kita gitu loh. Dan apa ya, media sosial itu salah satu platform yang bisa mempengaruhi ya Bu ya. Terutama ini kan kita membahas soal radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Sosial media itu bisa membawa pengaruh buruk gitu, terutama kita nih anak-anak muda Gen Z sekarang kan gampang banget nih terinfluence sama berita-berita hoax segala macam. Nah, maka dari itu harus mulai dari kita dulu nih, dari diri kita sendiri. Bagaimana sih kita membuat konten-konten yang positif yang bisa menginfluence teman-teman yang kayak apa ya, menjauhi hal-hal negatif. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya Bu ya. Bagaimana nih keamanan umat Islam secara keseluruhan bisa terpengaruh oleh keberadaan kelompok radikal atau tindakan terorisme di dalam atau di luar komunitas tersebut? Nah, dari sini kita kembali lagi kepada kaum Gen Z atau kaum anak muda. Tetapi enggak kaum anak muda aja dan remaja ya, orang dewasa dan orang tua pun yang istilahnya pendidikan dasar keagamaan kurang bagus itu bisa terpengaruh ke dalam kelompok-kelompok radikalisme ini. Apabila kita sudah masuk ke dalam kelompok suatu kajian keagamaan tentunya, ataupun di luar kajian keagamaan, ini sifat-sifat radikalisme, misalkan kita udah menemukan nih beberapa anggota di kelompok kita yang mempengaruhi kita ke dalam sifat-sifat radikalisme dan terorisme itu, caranya dengan kita mencegah yang pertama, kita harus tahu betul pendidikan dasar keagamaan yang bagus. Yang kedua, kita harus pegang teguh kepada prinsip kita yaitu Pancasila. Ya, bagaimana kita di Indonesia itu Pancasila dipakai banget kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita harus berpegang teguh. Kemudian kalau kita sudah membentuk tim siber anti radikal, nah ini kalau sudah membentuk tim ini kita harus menelaah dulu, kita teliti dulu apakah di kelompok ini kajian-kajian keagamaan atau dia membahasnya sudah mempengaruhi arah radikalisme dan terorisme. Nah, kita harus tahu ciri-ciri radikalisme itu apa sih, terorisme itu apa sih, sehingga kalau kita udah paham dulu tentang itu, kita bisa memilah-milah lah apakah ini bagus untuk kita ke depannya atau enggak. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ingin
aman dari pengaruh dampak ya radikalisme dan terorisme ini, kita harus rajin dalam mengkaji kajian yang berisikan mengkaji isi Al-Quran. Kan keagamaan itu tidak berdasarkan kepada kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran artinya kita pahami, kita teliti, dan kita hubung-hubungkan dengan kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita sudah berpegang teguh, sekali lagi berpegang teguh pedoman kita kepada Al-Quran dan hadis sesuai sunnahnya Nabi, maka kita akan aman dari sifat yang radikalisme atau pengaruh radikalisme dan terorisme itu sendiri. Oke. Mungkin Aldi boleh dilanjut nih pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membangun kesadaran dan pendidikan yang mendorong nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan pemahaman antar umat beragama dalam menanggapi radikalisme dan terorisme di kalangan umat Islam? Oke, bagaimana membangun kesadarannya? Balik lagi pada pola pikir kita, keyakinan kita. Kalau pola pikir dan keyakinan kita bagus berlandaskan Al-Quran dan hadis sesuai sunnah, maka kesadaran kita dalam pengaruh keadaan radikalisme dan terorisme ini tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Nah, sekali lagi faktor yang mempengaruhinya itu adalah ya tadi pendidikan dasar keagamaan. Kalau pendidikan dasar keagamaannya sudah tidak bagus atau kurang, maka kita tidak ada kesadaran dalam sikap kita, toleransi kepada perdamaian maupun kepada keagamaan yang lain. Nah, contohnya saja kalau kita bisa lihat di Palestina, saudara-saudara kita yang sedang berjuang yang membela agama kita balik lagi, apakah kita melihat saudara-saudara kita yang sedang di Palestina, tergentaklah hati kita? Apakah kita bisa merasakan juga seperti mereka? Itu kan kita hanya bisa melihat, apalagi di Indonesia yang negaranya istilahnya jauh dari negara Palestina, kita hanya bisa melihat dari media sosial yang mereka share, dan men-share media sosialnya aja pun mereka butuh perjuangan mereka itu benar-benar bisa ikhlas dalam melihat di jalannya Allah. Nah, itu dia kaum terorisme, radikalisme yang sangat luar biasa jahatnya bisa masuk kepada bangsa kita, Indonesia ataupun negara lain, dan dari kaum yang remaja tadi. Cara menumbuh kesadarannya tadi, aku berpegang teguh kepada agama Islam yang bagus, lalu mengeluarkan Pancasila, berlandaskan Pancasila. Nah, itu kehidupan kita mudah-mudahan tidak akan bisa menjauhkan kita dalam kesadaran kepada umat yang kepada radikalisme dan terorisme. Dari jawaban yang kita dapat itu kita harus memiliki pola pikir atau sebuah mindset gitu sesuai hadis Al-Quran yang diajarkan oleh agama Islam untuk gimana sih kita membangun dan mendorong gitu nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan pemahaman antar umat beragama gitu dalam menanggapi radikalisme dan terorisme di kalangan umat Islam sendiri. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Oke, menurut Ibu apa aja sih kayak langkah-langkahnya gitu, langkah-langkah yang lebih konkret gitu yang dapat dilakukan oleh komunitas muslim terutama untuk mengatasi radikalisme dan terorisme di kalangan mereka sendiri? Mungkin kalau menurut saya ya langkah-langkahnya untuk diri kita sendiri ini bukan hanya untuk anak muda aja, tapi orang tua dan dewasa juga. Yang pertama, kita harus paham ilmunya dulu, dasar pendidikannya itu apa. Ya, kita pahami dulu radikalisme itu apa sih, terorisme itu apa sih. Jangan semata-mata radikalisme dan terorisme itu kita nggak paham, tahu-tahu kita terpleset ke dalam hal-hal yang seperti itu ya kan. Lalu langkah-langkah selanjutnya adalah kita sosialisasinya dengan bijak kepada sesama bermasyarakat, sama teman ataupun media sosialnya juga yang sangat bijak. Jangan apa-apa yang di-share di media sosial tuh langsung kita sari tanpa kita pahami dulu maksud dan tujuannya itu apa ya kan. Apalagi anak-anak muda yang nggak tahu tujuan hidupnya, kadang mereka bingung nih, nggak tahu tujuan hidup ke depan ini bagaimana. Nah, akhirnya yang di-share di media sosial itu ataupun yang mereka tahu tentang radikalisme dan terorisme yang mereka tidak paham, mereka akan terpengaruh begitu aja tanpa mereka tahu tujuan hidup mereka itu nanti ke depannya bagaimana sih.
kalau misalkan mereka mengikuti pengaruh dari radikalisme dan terorisme. Kemudian kita tanamkan hidup rukun beragama dengan agama lain, dukung aksi damai. Nah, kan kemarin ada aksi damai itu. Nah, kita ikut biar kita paham apa maksudnya, bukan hanya ikut demo aja tapi nggak tahu demo isinya tuh bagaimana. Ikut yang penting kita action aja tapi nggak tahu nih demo apa. Nah, kita harus sering-sering ikut aksi damai gitu. Terus aktif dalam kajian-kajian keagamaan tentunya. Kalau aktif dalam pengkajian agamaan, bukan hanya pada satu tempat, kita boleh cari tempat lain. Banyak guru yang bagus, banyak guru yang memang paham ilmu, misalkan ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu akhlaknya, kita pelajari. Jangan jadi anak muda yang tidak tahu apa-apa itu agama itu apa. Jadilah anak muda yang julid gitu ya. Itu mungkin langkah-langkahnya. Yang terakhir, langkah-langkahnya adalah yang tadi harus sering mengkaji isi Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran aja, tapi mengkaji isinya dan hubungkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Itu saja mungkin langkah-langkah menurut saya. Langkah-langkahnya itu tadi kan yang pertama di sini langkah-langkah konkretnya gitu yang dapat dilakukan oleh kita komunitas muslim gitu untuk mengatasi radikalisme dan terorisme di kalangan mereka sendiri. Yang pertama itu kan kita tuh harus tahu dulu nih materi tentang atau ilmu gitu tentang radikalisme dan terorisme itu apa sih. Dan selanjutnya yaitu kita juga harus bisa bersosialisasi dengan bijak, menggunakan sosial media dengan bijak. Kita harus bisa saling juga, nggak boleh langsung di-share itu aja ya Bu ya. Nah, yang ketiga ini kita harus bisa nih menanamkan rukun dan toleransi antar umat beragama. Nah, juga selanjutnya di sini ada aktif dalam kajian-kajian agama mungkin. Dan yang terakhir di sini penting banget, nggak kalah penting teman-teman, yaitu kita harus bisa mengkaji isi Al-Quran. Jadi nggak cuma baca aja, kalian rajin kayak gitu tuh, aduh kayak kalian baca doang tapi kalian nggak bisa maknanya nggak tahu, dan kalian juga harus bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikannya gitu di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, mungkin itu aja wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jangan kapok-kapok ya Bu, kita datengin kayak gini lagi. Sering-sering. Oke, teman-teman mungkin gitu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan dan menyaksikan hasil diskusi wawancara dari kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membuat masyarakat, khususnya kalangan muda, agar memiliki kesadaran mengenai tantangan kita sebagai umat Islam dalam menghadapi radikalisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan kita, serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan media sosial agar dapat lebih cermat dalam memilah informasi yang akan disebar maupun yang akan dibaca. Hasil utama dari kegiatan wawancara ini, radikalisme dan terorisme merupakan fenomena yang kompleks dan perlu ditangani dengan serius. Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Diharapkan teman-teman semua yang menyaksikan wawancara ini bisa menerapkan betapa pentingnya kita mempelajari mengenai radikalisme dan terorisme serta bisa mengaplikasikannya sesuai hadis Al-Quran.